Soal China-nya. Tapi bahwa anak-anak muda ini akan punya kebanggaan ketika dia tanya, hei kalian dari mana? Indonesia misalnya. Dibebankan kepada rakyat, itu problemnya. Kami dari Thailand nggak punya, kami dari Myanmar tidak punya, Malaysia tidak punya, Asia Tenggara satu-satunya yang punya WUS itu Indonesia. Ini juga logika. Di Asia cuma tiga itu, China, Jepang, dan Indonesia. Dan menurut saya itu sangat berbahaya kalau kemudian negara membawa sesuatu demi kebanggaan, sementara rakyat persoalan bahwa memang pendukung Jokowi, Semar, mencoba membela proyek kereta cepat WUS dengan narasi menjadi kebanggaan anak muda di mata dunia. Semar menyebut kehadiran WUS sebagai simbol kemajuan Indonesia dan bukti nyata bahwa anak muda kini bisa menikmati teknologi transportasi modern setara negara maju. Kalian dari mana? Indonesia misalnya. Dibebankan kepada rakyat, itu problemnya. Kami dari Thailand nggak punya, kami dari Myanmar tidak punya, Malaysia tidak punya, Asia Tenggara satu-satunya yang punya WUS itu Indonesia. Ini juga logika. Di Asia cuma tiga itu, China, Jepang, dan Indonesia. Dan menurut saya itu sangat berbahaya kalau kemudian negara membawa sesuatu demi kebanggaan, sementara rakyat persoalan bahwa memang kereta cepat WUS adalah kebanggaan anak muda Indonesia karena Indonesia akhirnya punya moda transportasi berkelas dunia. Namun, pernyataan itu langsung mendapat tanggapan kritis dari seorang mahasiswi yang hadir dalam forum rakyat bersuara. Ia menilai kebanggaan semacam itu justru keliru. Sebagai anak muda, dirinya bukannya bangga, tapi justru sedih karena proyek ini mengajarkan anak muda untuk berbangga memiliki barang mewah, tapi dengan cara berhutang. Terpikirkan di benak saya ketika pembahasan segmen pertama mengenai WUS untuk itu. Pendapat mahasiswi itu diperkuat dengan argumen narasumber lain yang menyoroti sisi teknologinya. Ia menegaskan bahwa tidak ada yang bisa terlalu dibanggakan jika seluruh teknologi kereta cepat tersebut masih 100% impor. Dari teknologinya hingga pengerjaannya menggunakan sumber daya manusia dari luar negeri. Indonesia hanya menjadi pasar dan pengguna, bukan pencipta. Kalau kita lihat kebanggaan ini adalah kalau kita bisa bikin sendiri, kalau kita bisa buat sendiri, itu adalah suatu kebanggaan dan kita bisa ekspor, kita punya teknologi ke luar negeri. Kalau kita hanya import, apalagi kita bilang ini the whole 100% kita import, kecuali yang dalam lokal komponennya yaitu lahan dan sebagainya, yaitu sulit kita mendapatkan kebanggaan di situ, apalagi importnya dengan utang yang sedemikian besar. Demikian Bung Aiman. Kalau kita kembalikan kita bangga dengan posisi kayak gitu, maka ini disebut dalam bagaimana ketergantungan eksternal itu dibungkus dengan baik dengan istilah pembangunan. Padahal pada saat yang sama bungkusan-bungkusan itu ngebebanin rakyat semuanya. Bagaimana kemudian Anda punya kebanggaan pada struktur ketergantungan eksternal yang tinggi? Adanya kebutuhan dengan keinginan yang penting itu barang kemudian ada. Dan untuk melayani masyarakat. Kalau kemudian kita selalu menarasikan, ini berat, ini sulit, ini mahal. Kemerdekaan itu berat, mahal. Makanya tidak sembarang konsultan mungkin bisa kemudian menyampaikan isi hatinya pada saat mau perang kemerdekaan itu. Gitu? Kalau Pak Agus yang di sana nggak merdeka-merdeka sampai nyari, karena berat-berat terus. Tidak ada di sana keinginan yang kuat, tidak ada kemudian di sana upaya yang kuat, tidak ada di sana doa, dan tidak ada patriotisme. Tapi kan kalau perang biasanya buat strategi dulu Bang, nggak langsung datang berperang, kan harus dikalkulasi dulu. Apa strategi perang yang paling canggih ketika you bersenjatakan yang namanya bambu runcing? Apa? Nggak ada. Maka kalau kita berikan itu mungkin kepada konsultan yang pada hari ini, Indonesia nggak merdeka-merdeka karena tidak pernah mengukur bagaimana patriotisme, bagaimana keinginan yang kuat, bagaimana doa yang kuat atas kebutuhan, atas keinginan dari masyarakat, dari anak bangsa. Politisi PSI Bestari Barus kembali membuat pernyataan kontroversial dengan melontarkan analogi yang dinilai sebagai jurus mabuk dalam upayanya membela proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Bestari membandingkan pembangunan kereta cepat dengan perjuangan perang kemerdekaan. Menurutnya, jika pada masa perang dulu Indonesia memakai konsultan seperti dalam proyek kereta cepat, maka kemerdekaan tidak akan pernah tercapai hingga hari ini. Itu yang perlu gitu. Jadi kalau hitung-hitungan ini nanti rugi, saya berkali-kali katakan, jangan berbisnis. Jangan pakai hitungan bisnis kalau untuk rakyat. Tapi di mana tempat selalu diulang-ulang, ini rugi, ini rugi. Loh,
jalan ke kampungnya Bung Ferdinand juga merugikan kalau dari sisi kita melihat nggak suka kepada orangnya gitu yang memberi keputusan. Kenapa? Karena yang menikmati di kampung itu cuma 13 orang misalnya. Nggak kapan ini balik investasi ini. Maka mari kita mulai berpikir pada hari ini bahwa mengelola perusahaan bukanlah hal yang sederhana. hal yang baik yang bisa diberikan kepada masyarakat Indonesia, berikan. Nah, hari ini apa yang kita lihat? Barang dari China sudah ada di tempat kita bingung gimana bayarnya gitu. Loh, kok aneh? Tinggal ini yang sekelas beliau ini buktikan kejagoannya, sekolah di luar negeri, bikin skema bagaimana membayar ini. Harusnya seperti itu, bukan kemudian mencacat masa lalu. Ini saya sudah kasih tahu. Hari ini existing seperti ini. Apa yang bisa kontribusikan kepada rakyat Indonesia? Jadi kita lupakan saja apa yang sudah terjadi. Jangan dilupakan, justru itu yang harus dicarikan. Jadi kalau kita melihat ada sesuatu yang harus kita lakukan demi masyarakat mendapat pelayanan, jangan kemudian lihat ke belakang. Saya dulu ini sudah katakan jangan begini. Ya elah. Kalau begitu konsultan perang dulu, nggak ada negara yang manapun merdeka. Ia menilai semangat membangun kereta cepat sama seperti semangat para pejuang merebut kemerdekaan, yakni menantang segala keterbatasan demi kemajuan bangsa. Namun pernyataan itu justru dinilai absurd oleh banyak pihak. Mereka menilai analogi Bestari tidak relevan dan hanya menunjukkan upaya berlebihan, membela proyek yang banyak dikritik karena pembengkakan biaya, masalah efisiensi, hingga beban utang yang ditanggung negara. Narasi pembelaan Bestari ini dianggap sebagai jurus mabuk, karena alih-alih memperkuat argumen, justru memperlihatkan logika yang terbalik dan kehilangan konteks sejarah perjuangan bangsa. Menyampaikan bahwa memang sejak awal kereta cepat Indonesia ini sudah gagal nalar. Kenapa gagal nalar? Karena memang proyek ini adalah hasrat ambisius yang tidak dikalkulasi soal kemampuan membayar. Ini utang, bukan pinjaman gratis. Kalau kita melihat biaya yang dikeluarkan untuk membangun kereta cepat Indonesia ini sampai 120 triliun dengan ekspektasi bahwa kereta cepat ini akan beroperasi normal, pendapatannya 100% dari kursi yang tersedia. Ternyata sekarang semua analisis itu kan tidak sesuai dengan ekspektasi. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa gagasan ide dari kereta cepat ini sudah tidak Pancasilais sejak awal. Karena kalau kita bicara tentang membangun Indonesia dengan konsep Pancasila dan konstitusi Undang-Undang 45 dan nawacita lah waktu itu. Saya tidak mau memandang nawacita karena itu hanya omong-omong ini aja. Saya mau melihat dari konstitusi Pancasila. Di sana jelas-jelas tertuang kata adil makmur, dan ini tidak menggambarkan bahwa ini adalah pembangunan yang berkeadilan. Kenapa tidak berkeadilan? Karena kereta cepat ini segmennya tidak masyarakat umum keseluruhan. Ya, itu yang pertama, karena ini segmen penggunanya terbatas. Karena kenapa terbatas? Tiketnya itu jauh lebih mahal daripada kereta yang ada. Contohnya kita ambil kereta Parahyangan. Pembangunan kereta cepat sejak awal tidak visible secara ekonomi maupun transportasi. Rute kereta cepat yang tidak langsung menghubungkan pusat kota Jakarta dengan pusat kota Bandung membuatnya kalah bersaing dengan moda transportasi pribadi seperti mobil. Bahwa konsep kereta cepat sejatinya adalah pengganti pesawat untuk rute jarak menengah, bukan sekedar antar kota yang jaraknya hanya sekitar 140 km. Karena itu, biaya pembangunannya yang sangat mahal dinilai tidak sebanding dengan manfaat yang diperoleh masyarakat. Ya, kalau kita lihat sejarahnya, ini keinginan. Awalnya sih kebutuhan ya, karena kan di Jepang itu bentuk loan. Ya, karena sekarang lalu dipindahkan, ya jadi keinginan kan, saya yang mau kan gitu. Saya yang mau, bukan kebutuhan saat itu memang untuk public transportation dengan teknologi terlalu mahal, ya terlalu mahal, dan tadinya kan loan, berarti kan G2G, tapi ketika pindah ke Cina ya jadi B2B, karena ada Perpres 107 2015-nya. Nah lalu ke sini sulit pembayaran, ya masuk APBN, gitulah ceritanya. Ketika berbicara mereka keinginan siapa? Presiden, kan saya yang tanya, Pak ini ide siapa? Ide saya. Kan saya sudah sampaikan juga di publik beberapa kali, jawabannya ide saya. Ya sudah. Meskipun saya bilang Pak itu mahal, kemudian juga perlu teknologi yang tinggi, enggak bisa kok. Saya sudah bicara dengan Xi Jinping, ya sudah. Lebih jauh, proyek tersebut berpotensi menjadi beban bagi keuangan negara. Kereta cepat ini pada akhirnya akan membebani APBN karena tidak memberikan pengembalian ekonomi yang memadai. Pemerintah seharusnya lebih fokus pada pembangunan transportasi publik yang terintegrasi,
dan menjangkau kebutuhan masyarakat luas, bukan proyek prestisius yang sulit dijangkau secara finansial maupun fungsional. Kalau pemenuhan kursinya ternyata memang direbut oleh masyarakat, maka itu bisa kita rasa, oh iya segmennya masyarakat. Tapi sekarang faktanya tidak demikian. Maka kereta cepat Indonesia mengalami kerugian. Kalau kita hitung-hitung kembali kepada biaya kos operasional kereta cepat ini, satu hari itu bisa berkisar 2-3 miliar. Kalau pendapatannya saja tidak mencapai 3 miliar, mau apa? Jadi kalau konsepnya Bang Bestari, yang penting barangnya ada, saya jadi agak lucu melihat konsep pemikiran mengurus negara seperti ini. Ini pokoknya utang aja lah, yang penting kita pakai baru. Tadi kan ini konsep perang, konsep perang. Apalagi dibandingkan dengan konsep perang, semakin ngawur pemikiran itu. Dulu zaman perang, orang tidak takut mengorbankan nyawanya. Sekarang ada nggak yang berani mengorbankan nyawanya untuk membangun kereta cepat? Jokowi suruh korbankan nyawanya, sekarang bayar utang. Berani nggak dia? Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung bukanlah proyek transportasi, melainkan proyek properti. Pembangunan kereta cepat sejak awal tidak dirancang untuk menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat, tetapi lebih untuk mengerek nilai lahan di sekitar jalur dan stasiun. Keuntungan terbesar dari proyek ini justru akan dinikmati oleh para pengembang properti, karena kereta cepat bukan proyek transportasi, tetapi proyek properti.